Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga kita semua sehat selalu ya. Kita akan belajar tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 3 dan 4 bersama Bu Ayu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Oke, kita buka halaman 8. Kita akan belajar penggunaan tanda titik dalam kalimat. Ingat ya teman-teman, saat menulis kalimat, kita harus memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik ini digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam kalimat. Perhatikan contoh-contoh berikut. Nomor 1, Paman pergi ke Bandung. Nah, titik ya, mengakhiri kalimat. 2, Ani bangun tidur pukul 5. Titik, di akhir kalimat. 3, Benny belajar bahasa Indonesia. Titik, di akhir kalimat. 4, Tommy bermain layang-layang di lapangan. Titik, di akhir kalimat. Nah, semuanya menggunakan titik pada akhir kalimat ya teman-teman. Dan Ibu ingatkan kembali penggunaan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang ya. Untuk pelajaran SBDP, kita masih belajar tentang panjang dan pendeknya nada pada lagu. Ingat ya, saat bernyanyi kita harus menyanyikan lagu dengan nada yang tepat. Nada harus disembunyikan sesuai panjang dan pendeknya. Nah, panjang dan pendeknya nada dapat dihitung dengan satuan hitung menggunakan ketukan. Perhatikan notasi lagu pada lagu Pelangi-Pelangi berikut. Nah, pada lagu Pelangi-Pelangi memiliki birama 2/4. Itu berarti setiap birama ada 2 ketukan. Contohnya dalam birama 2, 0, dan 4. Nah, nada 2 dibunyikan 1 ketukan. Re, seperti itu. Nada 0/4 atau fa, nada 0 dibunyikan setengah ketukan. Nada 4 dibunyikan setengah ketukan. Seperti itu ya teman-teman. Matematika, kita akan membaca dan menentukan waktu. Masih tentang jam analog, Ibu ingatkan kembali jam analog memiliki jarum panjang dan pendek. Jarum panjang menunjukkan menit dan jarum pendek menunjukkan jam. Dan seperti kalian ketahui, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, 1 menit sama dengan 60 detik. Ibu kasih tahu ya, jarak antara angka di jam analog adalah 5 menit. Jadi misalnya nih, dari angka 12 ke 1 itu adalah 5 menit. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Begitu juga selanjutnya ya. Dari angka 1 ke 2, 5 menit ditambah 5 menit. Sampai ke angka 6 itu disebut 30 menit. Ditambah lagi misal ke depan kalau jarum panjangnya menuju ke angka 7 jadi 35 menit. Kalau jarum panjangnya ke angka 8 jadi 40 menit. Terus ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5 ya. Kalau jarum panjangnya menunjukkan ke angka berapa, jadi kalian tinggal tambahkan 5 menit di setiap angkanya. Nah, Ibu punya contoh nih. Ada jarum panjang yang menunjuk ke angka 6. Dan jarum pendeknya menunjuk ke angka 5. Nah, kalau seperti ini ya, Ibu ingatkan lagi menghitung menitnya dari angka 12 ya. Dari angka 12. Nah, 12 ke 1 5 menit. 1 ke 2 5 menit jadi 5 ditambah 5 10. Ke angka 3 tambah 5 menit lagi jadi 15. Ke angka 4 tambah 5 menit lagi jadi 20. Ke angka 5 tambah 5 menit lagi, 20 tambah 5 jadi 25. Ke angka 6 tambah 5 menit lagi jadi 30 menit. Nah, jam analog ini dibaca jam 5 lebih 30 menit atau jam setengah 6 atau jam 6 kurang 30 menit. Nah, gitu ya teman-teman.
Untuk cara penulisannya berarti kita tulis jarum pendeknya ke angka apa? Ke angka 5, kita tulis 05. Nah, jarum panjangnya ke angka 6 sudah kita jumlahkan ya tadi 30. Kita tulis menitnya menunjukkan ke menit 30. Nah, Bu, kenapa ini ditulis 05.30? Karena ini menunjukkan jam setengah 6 pagi. Bagaimana kalau sore? Nah, kalau sore caranya kita lihat jarum pendeknya menunjuk ke angka berapa? Ini kan ke angka 5. Nah, lalu kita tambahkan 5 ditambah 12 atau 12 ditambah 5. Jadi 17 ya teman-teman. Kita tulis 17 lebih 30 menit. Berarti ini menunjukkan jam setengah 6 sore. Seperti itu ya. Kemudian lihat lagi contoh yang satunya. Nih, jarum panjangnya menunjuk ke angka 12 ya. Jarum pendeknya menunjuk ke angka 1. Nah, jam analog ini dibaca pukul 1 atau jam 1 pas. Cara menulisnya gimana, Bu? Nah, gampang sekali. Kalau jarum panjangnya di angka 12, maka kita tulis 00 ya. Jadi jam 1.00 pagi ya. Kenapa pagi? Iya, karena 01.00. Kalau sore, nah seperti tadi lagi caranya. Kalau sore atau siang itu ditambahkan ya. 12 ditambah 1 jadi 13. 13.00 sore. Seperti itu ya teman-teman. Nih contoh lagi ya. Ini Bimo belajar jam 7 malam. Nih, dari mana Bu tahu malam dan siangnya? Dari kalimatnya malam. Dan cara penulisannya pun beda ya. Oke, kita lihat dulu jam analognya. Jarum pendeknya menunjuk ke angka 7. Nah, jarum panjangnya menunjuk ke angka 12. Masih ingat ya, kalau ke angka 12 kita tulis 00. Jadi, jam di samping dibaca pukul 7. Jika kita ingin menulis cara penulisan jam 7 malam, caranya masih ingat ya teman-teman? Jarum pendeknya ke angka berapa? 7, betul. Ditambah 12 ya. Jadi 7 ditambah 12 sama dengan 19. Jadi cara penulisan jam 7 malam adalah 19.00 ya, bukan 7.00. Contoh selanjutnya ini pukul 7 pagi. Dari mana tahu 7 paginya? Nah, jadi misal nih kita mau berangkat sekolah ya kan, jam 7 pagi. Kita lihat dulu jam analognya, jarum pendeknya menunjuk angka 7 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Ini kembali, apabila menunjuk ke angka 12 maka ditulis 00. Karena pagi maka tidak perlu ditambahkan 12 ya teman-teman, langsung saja ditulis 0700. Maka ini adalah cara penulisan jam 7 pagi. Nah, kalau kalian sudah mengerti, silahkan diisi ayo berlatihnya dan evaluasi pembelajaran 3 di halaman 10. Nah, di pembelajaran 4 kita akan mengeksplorasi materi tentang membaca kalimat sederhana dan penggunaan total titik. Ayo baca teks berikut. Nah, saat malam hari, koma, berhenti ya kalau ada tanda koma, keadaan menjadi gelap, titik. Nah, saat suasana gelap, kita harus berhati-hati dalam perjalanan. Untuk membantu penglihatan, lampu dinyalakan ya. Lampu membuat keadaan menjadi terang. Nah, teman-teman, setiap kalimat dalam teks yang kita baca tadi diakhiri dengan tanda titik. Nah, tanda titik ini berfungsi untuk mengakhiri kalimat. Nah, silahkan salinlah di buku tugasmu dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titiknya ya. Kalimat berikut berhubungan dengan aktivitas siswa yang ada di halaman 11 ya. Selanjutnya di SPDP masih tentang kuat dan lemah serta panjang dan pendeknya bunyi pada pola irama sederhana. Kita dengarkan lagunya ya.
Nah, pada syair lagu bulan ini terdapat tanda lebih besar dan lebih kecil. Masih ingat ya apa artinya? Tanda lebih besar menunjukkan tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Sebaliknya, jika tanda lebih kecil menunjukkan tekanan nada dari yang lemah perlahan-lahan menguat. Matematikanya masih menulis tentang tanda waktu. Kamu sudah mempelajari cara membaca dan menentukan tanda waktunya ya tadi. Nah, sekarang kamu akan belajar cara menulis tanda waktu. Untuk menulis tanda waktu ini, kita harus memperhatikan angka yang ditunjuk oleh kedua jarum jam, yaitu jarum panjang dan pendeknya, atau jarum yang menunjuk menit dan jamnya. Agar kamu lebih paham, perhatikan contoh berikut ya. Nih, gambar yang pertama, jarum pendek menunjukkan ke angka 11. Jarum panjang menunjuk ke angka 12. Ibu ingatkan kembali, jika jarum panjang menunjuk ke angka 12, maka cara penulisannya ditulis 00. Nah, jam di samping bisa ditulis pukul 11.00. Berarti ini jam 11 pagi ya teman-teman. Kenapa Bu disebut pagi? Karena kalau jam 11 malam, masih ingat ya, ditambah 12. Jadi 11 ditambah 12 adalah 23.00. Kalau jam 11 malam ditulisnya 23.00 teman-teman. Lanjut di contoh kedua. Ini jarum panjangnya menunjuk angka 12. Sama ya, penulisannya 00 juga. Jarum pendeknya menunjuk ke angka 1. Nah, jam di samping ditulis pukul 1 siang atau pagi ya. Kenapa Bu? Karena ya, kalau jam 1 pagi itu tidak ditambah 12 ya. Subuh nih jam 1 dini hari. Ini jam 1.00. Bu, gimana kalau jam 1 siang Bu? Kita pulang sekolah tuh, pulang les jam 1 siang. Cara nulisnya gimana Bu? Cara menulisnya 12 ditambah 1. Jadi kalau jam 1 siang itu ditulisnya 13.00. Seperti itu. Nah, kalau sudah mengerti, silahkan diisi ayo berlatihnya di halaman 13 dan evaluasi pembelajaran 4-nya ya. Oke teman-teman, semoga kalian mengerti dengan materi yang disampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.